Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamjan SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tanggetada. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas pada modul 2.1 koneksi antar materi, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain yang pastinya berbeda-beda. Disinilah diperlukan usaha seorang guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut, agar setiap murid dapat merasakan kenyamanan saat belajar di kelas, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus 1. Merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas. 2. Memperhatikan kebutuhan murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang minat murid belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, guru harus melakukan penilaian yang berkelanjutan. Terkait dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek penting, yaitu 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Adapun yang dimaksud dengan kesiapan belajar murid, yaitu guru harus melakukan asesmen awal yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terhadap pengetahuan dan keterampilan awal yang dimiliki setiap murid. Dengan mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal murid, diharapkan agar guru dapat memodifikasi tingkat kesulitan materi yang akan diajarkan, sehingga bisa dipastikan semua murid dapat terlibat dalam proses pembelajaran dan terpenuhinya kebutuhan belajar setiap murid di kelas. Selanjutnya adalah minat belajar murid. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kita orang dewasa pasti memiliki minat yang berbeda-beda. Begitu halnya dengan murid di kelas yang memiliki minat belajar yang berbeda pula. Dengan memahami minat belajar tersebut, dapat dipastikan murid akan merespon pembelajaran dengan penuh semangat, karena minat adalah salah satu motivasi terbesar yang dimiliki murid untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan murid, budaya, gaya belajar, dan juga kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh murid. Untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, guru dapat melakukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid dengan melakukan asesmen awal terkait topik materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Yang keempat, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. Yang kelima, berbicara dengan guru murid sebelumnya dan konsultasi dengan orang tua murid. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Yang ketujuh, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Dan yang kedelapan, hal-hal lain yang bisa dilakukan guru untuk mengetahui
kebutuhan murid yang diajarnya. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu murid dalam mencapai hasil belajar yang optimal, guru harus membuat RPP yang berdiferensiasi dengan memperhatikan 3 hal berikut. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Catatannya, guru dapat memilih salah satunya atau kombinasi antara ketiganya. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian pembelajaran atau format penyampaiannya kepada murid, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid belajar, berlatih, dan memahami atau memaknai konten atau topik pembelajaran dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi proses harus memperhatikan kebutuhan belajar murid sesuai yang telah dibahas sebelumnya, agar semua murid terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid atau hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajarinya. Kaitan antara modul 1.1, 1.2, dan 2.1, yaitu pada modul 1.1 mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kaitannya dengan 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2, guru penggerak mempelajari tentang peran dan nilai guru penggerak. Kaitannya dengan modul 2.1, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak. Kaitan antara modul 1.3, 1.4, dan 2.1. Pada modul 1.3, guru penggerak mempelajari tentang visi guru penggerak. Kaitannya dengan modul 2.1, di mana pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Pada modul 1.4, guru penggerak mempelajari tentang budaya positif. Kaitannya dengan modul 2.1, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai pada budaya positif. Demikian penjelasan yang bisa saya paparkan pada modul 2.1, koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.